Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan obrolan santai di studio SMK Anur Oke. dengan seorang siswa SMK Anur yang nanti kita akan gali tentang bagaimana ya, dari awal sampai akhir sampai saat ini. Mungkin nanti dari awal kita mulai membahas dari pertama kali pemilihan jurusannya, kenapa memilihnya jurusan tertentu gitu. Oke. Oke, siap. Untuk pertama silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari kelas 11, jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran ya, oke. Dari pilihan bisnis daring dan pemasaran, sebenarnya waktu dulu saya ingat bahwa saya sempat menawarkan dengan hasil tes Iya. ya, tes waktu itu dengan nilai yang bagus, saya menawarkan masuk ke rekayasa pelekat lunak ya. Iya, benar. Nah saat itu ditolak mentah-mentah, Iya. enggak gitu, saya milihnya adalah bisnis daring. Nah sebenarnya dari awal itu kenapa ya kok, dan kalau nggak salah nih ya, ini Rizky ini pernah memiliki seorang saudara yang memang dulunya kerja sekolahnya juga di sini Iya, gitu. Tuh. kakak saya. Itu kenapa ya kok memilihnya nggak sesuai dengan mungkin dari kakak, atau memang ini kenapa kok bisa memilihnya bisnis daring dan pemasaran? Ya, karena saya punya jalan sendiri. Yang pertama, alasan saya kenapa saya milih BDP. BDP itu bisnis daring dan pemasaran. Di daerah kita sudah memiliki jumlah penduduk yang padat, di mana tingkat saing untuk bekerjanya sangat tinggi. Kalau saya berpikir seperti ini, tingkat penduduk di suatu daerah sangat meningkat, berarti saingan saya semakin meningkat pula. Berarti saya harus bagaimana, apa yang mereka butuhkan saya miliki. Berarti saya harus menjadi seorang pembisnis. Nah, makanya saya mengambil jurusan bisnis dari pemasaran ini, karena tujuan saya itu supaya bisnis atau produk yang saya luncurkan lebih bisa dimiliki oleh orang-orang. Jadi ibaratnya lebih ini ya, di peluang besar atau peluang sukses itu lebih besar di bisnis. Karena semua zaman sekarang, semua produk apapun itu pasti dibutuhkan, apalagi tingkat penduduknya makin banyak. Dan kedua, saya ingin belajar marketingnya. Karena apa? Marketing, setiap orang itu memiliki marketing atau caranya mereka sendiri untuk berusaha. Yang saya ingin pelajari, apa saja tingkatan marketing, materi-materi yang ada di sini. Karena menurut saya itu yang lebih sulit. Oke. Seperti itu. Dari tingkat kesulitan dari cara menjual ya, marketingnya. Iya. Karena menjual juga tidak sembarangan, ada cara-caranya. Ada cara-cara untuk menarik pelanggan. Oke. Jadi tertariknya karena dilihat bahwa di sini ada produk yang mau dijual, sementara yang menjualnya Orang jadi lebih nggak ada, berpikir, gitu. ya lebih berpikir tuh habis lulus ini kerja di tempat perusahaan orang, tapi nggak pernah berpikir habis ini gue bikin kerjaan supaya orang-orang bisa kerja di tempat saya. Jadi lebih arahnya adalah baik, membuka ya. Iya, membuat lapangan pekerjaan dibandingkan harus nyari-nyari pekerjaan. Gitu. Sekarang kelas berapa Ki? Saya kelas 11. Nah, saat ini juga sedang melaksanakan prakrin di CV Borotera. Nah, di CV Borotera juga banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, terutama bisnis marketing strategi penjualannya secara media online. Karena tidak sembarangan ilmu ini, maksudnya tidak di semua tempat bisa didapat, dan ilmu ini hanya orang yang menyadarinya aja yang bisa mendapatkannya. Ya mungkin kalau sekedar praktik saja mereka
oh ini saja yang saya bisa lakukan. Sebenarnya banyak lagi kalau mereka ingin tahu dan mereka sadari seperti itu. Jadi dari hasil praktek itu sangat banyak juga Banyak yang didapat Iya. yang memang selama ini belum ada Iya, gitu. orang-orang belum sadari sebenarnya mereka punya, tapi mereka tidak menyadari bahwa ilmu ini tuh ada. Gitu ya. Iya. Itu manfaatnya. Jadi PKL ini nggak hanya Nggak hanya datang ya, pulang kan nggak. Ya. gimana orang juga sih mereka menyadari atau tidak ilmu yang mereka ambil dari sini. Nah, untuk selama 2 tahun ya, udah kelas 2 saat ini. Sebenarnya kalau segi materi-materi yang diajarkan oleh guru itu materinya bagaimana? Apakah memang arahnya mensupport Sangat ke cita-citanya ya, Sangat, menjadi apa tuh seorang pebisnis, pengusaha yang nantinya punya karyawan, jadi setidaknya kita bisa membantu orang lain yang memang lagi kesulitan, apalagi dalam kondisi saat ini gitu. Iya, Ya. benar. Jadi apa itu mungkin bisa disebutkan, mungkin ada beberapa materi-materi memang dari guru yang kompeten di sini mungkin gitu ya. Banyak, terutama dari digital marketing, terus cara pengelolaan keuangan itu juga penting dalam pengusahaan, karena untuk kemajuan ke depannya perusahaan, strategi, menyusun strategi dan penataan sebuah produk juga itu sangat penting. Dan juga guru-guru di sini sangat menerima masukan dari siswa dan juga ikut berperan ketika siswa berkomentar, mereka menanggapi. Jadi di sini kita tidak belajar sendirian. Guru kapanpun, bahkan di luar jam pelajaran pun, mereka siap membantu kami, memberi masukan kepada kami. Ilmu-ilmu yang mereka berikan itu tidak sembarang. Ya, jadi saya bilang cukup mahal ilmu ini. Karena ilmu yang dipelajari seharian atau ilmu yang dipelajari ketika sesi tanya jawab itu berbeda. Jadinya ketika sesi tanya jawab atau berkomunikasi langsung, ngobrol-ngobrol biasa gitu, ilmunya itu ibaratnya mencakupnya lebih luas dibandingkan hanya materi. Kalau materi kan mencakup hanya materi itu saja, tapi ketika berbicara, berkonsultasi dengan guru itu lebih luas lagi cakupannya. Jadi yang diajarkan sama guru itu nggak hanya monoton secara materi yang ada di buku ya. Jadi kalau dibilang itu apapun masalahnya, lebih banyak materi pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup. Orang itu lebih mudah memahaminya dibandingkan materi yang kita baca. Karena jenuh lah kalau materi yang kita baca, tapi ketika guru menjelaskan ceritanya dia, perjalanan hidupnya, itu lebih menarik buat kita dan lebih masuk seperti itu. Oke. Jadi gurunya memang sudah dibilang tuh sudah expert, udah memahami sangat bidang membantu itu. Siswa. Jadi apapun kesulitan siswa itu bisa dikomunikasikan, bahkan di luar jam juga. Iya, mereka siap membantu kami. Oke, gitu. ya. Berarti keren banget ya. Saya banggakan. Jadi keren banget, guru-gurunya juga memang sangat membantu dan kapanpun siap gitu. Itu yang saya banggakan. Ya, luar biasa ya. Iya. Nah, terus ini udah kelas 2. Iya. Nah, kan kalau bisnis daring pemasaran kan butuh produk yang akan dipasarkan. Nah, ini bagaimana nih dari artinya untuk produknya bagaimana, sudah siap? Saya baru ingin meluncurkan atau mengeluarkan produk. Saya terutama itu awalnya saya kepikiran kita tinggal di daerah Depok dan kota kita sudah mulai berkembang. Banyak tempat-tempat wisata, orang-orang luar datangan ke kota kita. Makanan-makanan atau hadiah yang dari daerah kita. Dari daerah kita pas dia datang untuk oleh-oleh keluarganya biasa, kan. Iya. Jadi saya kepikiran kita kota Depok itu memiliki maskot belimbing. Oke, ya. Buah belimbing lah ya. Belimbing. Nah, di situ saya kepikiran kenapa tidak kita kembangin aja kan dari proses buah belimbing itu kita bikin lagi. Kalau mungkin hanya sekedar buah kan membosankan. Jadi saya itu bikin jus belimbing. Nah, di jus belimbing itu kita ambil sarinya,
kita saring. Nah, ampas itu kita tidak buang sembarangan. Maksudnya kita tidak buang percuma. Kita Ampasnya bisa, ya? iya, kita nggak buang percuma. Oke. Tapi kita olah lagi menjadi selai atau bisa jadi bahan campuran untuk membuat kue. Jadi semua buahnya itu bisa digunakan untuk produk atau membuat makanannya gitu. Jadi produknya adalah dari bahan dasar belimbing. Iya. Produk utamanya adalah jus. Iya. Nah, Sementara yang kita lagi kembangin itu adalah selai sama pembuatan kuenya itu. pembuatan kue dari ampas belimbingnya ampas itu. belimbing ya. Jadi nah ini tertarik sekali ya. Jadi ampasnya saja yang memang harusnya dibuang masih bisa digunakan. Nah ini bisa digunakan untuk produk lain yang bisa dijual, harganya ada. Jadi keren ya. Ya ini buat mungkin buat adik-adik mungkin bisa ya. Bisa adik-adik belajar. Intinya ingin mencoba dan ingin belajar itu aja. Oke. Berarti bagi yang saat ini mencari sekolah SMK, ini perlu ya patut dicermati gitu ya. Jadi manfaat masuk ke SMK itu SMK An-Nur, bahwa ini loh ya, ini salah satu siswa SMK An-Nur yang memang di kelas 12 itu ada target ternyata ya. Target dari gurunya harus memiliki produk ya. Mungkin gimana sebenarnya sih kalau dari awal gimana sih terkesannya? Mungkin berat ya, mungkin ya. Iya berat. Tapi ketika udah dijalanin, wah ternyata saya sanggup. Justru karena harus ada tekanan dan pecutan itu untuk kita bisa menyanggupinya kan. Oke, jadi awalnya kalau jujur aja awalnya memang berat kali ya. Tapi emang harus ada tekanan untuk bisa itu. Karena kalau tidak dipaksa ya kita hanya santai-santai saja. Iya. Jadi baik itu membeli produk yang harus real ya. Karena ada juga ceritanya itu apa ya? Jadi mencari produknya udah diambil asal-asalan di apa? Aplikasi di Google. Produk orang ya. Ternyata ada yang beli gitu. Oh iya. Iya. Jadi dia itu karena mungkin dia anggap remeh lah ya tugasnya, udahlah nggak apa-apa jualan apa aja, ntar juga belum tentu ada yang beli. Dia coba jual dengan harga tinggi produknya, ternyata dia yang beli. Sedangkan dia nggak punya modal untuk membeli produknya itu ya ibaratnya. Iya. Jadi dia kebingungan sendiri. Jadi sekolahnya itu nggak sepele ya. Iya. Jadi produknya juga bukan produk main-mainan, bohong-bohongan ya, tapi real ya. Ini kan untuk keperluan kita juga. Jadi inginnya saya tuh ketika saya lulus minimal tuh saya sudah memiliki usaha sendiri. Saat sudah lulus di SMK An-Nur. Saya punya produk sendiri dan itu udah memiliki tingkat jual yang tinggi juga. Maksudnya udah banyak pelanggan. Itu yang saya inginkan. Jadi saya menargetkan untuk diri saya sendiri minimal sudah memiliki satu usaha sendiri itu. Itu targetnya ya. Target saya. Targetnya setelah nanti kelas lulus ya. Jadi saya ketika lulus tidak mengandalkan ijazah untuk bekerja ke tempat orang. Berarti ini sangat, kalau untuk keinginan seperti ini sangat cocok ya kalau memilih sekolahnya di SMK An-Nur ya. Karena benar-benar sangat membantu kami dan juga guru-gurunya. Guru-gurunya ini nggak hanya sekedar guru biasa, tapi benar-benar memperhatikan siswanya, di mana letak kekurangan siswanya. Mereka memberitahu, oh kamu kurangnya di sini, yang ini kurang rapi, kamu rapikan lagi. Jadi membuat kita siswa, oh ternyata gurunya juga mengerti kami bahwa produk kita ada yang kurang dan membantu kami untuk memperbaikinya. Jadi tidak hanya sekedar kamu harus bikin produk ini, kamu harus jual, nggak dilepas gitu aja. Tapi mereka juga memperhatikan kita, cara penjualannya, cara mengolah keuangannya, karena itu juga penting. Strategi-strategi yang digunakan, karena strategi penjualan online dan offline kan berbeda. Ya, seperti itu. Jadi lengkap ya. Lengkap dari permasalahan apapun yang akan ditemui itu dibahas semua. Ya karena memang kalau saya perhatikan memang gurunya itu sudah terlatih dan juga setiap gurunya juga harus
punya pengalamannya sendiri. pengalaman Iya, ya, jadi produk-produk yang dia harus Iya. jual gitu ya. yang mereka ceritakan itu bukan karena cerita yang di buku, tapi Bukan. karena cerita yang mereka sudah alami. Iya, Jadi mereka tahu apa aja langkah-langkah yang harus siswa jalanin, kesalahan-kesalahan yang mungkin guru-guru pernah alami. Jadi di siswa tidak akan terulang kembali. Oke. Jadi ini bukan kata orang ya, Iya, tapi kata kata kita guru sendiri, iya. gitu. Jadi yang sering diceritakan sama guru-guru itu adalah pengalaman yang dialami dialami sama sendiri. guru sendiri gitu ya. Jadi udah terbukti nyatanya. Oke. Jadi luar biasa ya kalau dibilang mungkin ya susah ya mencari sekolah yang Iya. komplit ya, yang memang tujuannya bukan, kalau bilang bukan hanya meluluskan, cuma cita-citanya itu adalah untuk bagaimana Yang mereka siswa memilih itu jurusannya jurusan yang mereka dalami itu benar-benar mereka dapat. Jadi tidak pas ketika wawancara pekerjaan mungkin apa aja yang kamu dapat Gitu. ketika di SMK itu kan, oh saya punya ini, PKL saya di sini dan materi ini yang saya bisa dapatkan dan ini saya bisa gunakan lagi di perusahaan ini dan saya juga bisa mengajarkan kepada yang lainnya juga, ke perusahaan-perusahaan lain, bahwa ini bisa digunakan untuk kemajuan perusahaan ini juga. Seperti itu. Jadi bukan hanya baca buku, ngerjain tugas apa enggak, ya berarti dilatih mungkin kalau mau memang mau mencari pekerjaan berarti ada semacam portofolio ya. Iya. Jadi anak tuh bisa siswa itu Bisa menjual dirinya sendiri ke itu perusahaan sendiri. lain. Keren ya. Iya. Jadi bukan hanya nanti salah satunya memang pembisnis atau nanti menjadi seorang karyawan juga bisa ya, Iya. dilengkapi ya dari dengan peralatan. Berarti peralatan yang ada di SMK Anur untuk menunjang itu bukan cukup, Sangat lengkap. ya. Sangat lengkap. Mungkin sebagian dari sekolah lain juga tertinggal peralatan, tapi di sini kita Upgrade ya. upgrade-nya terus dan apapun yang siswa butuhkan dan untuk kemajuan SMK Anur itu langsung disediakan. Langsung disiapkan. Itu yang saya salut. Jarang sekolahan ketika siswanya butuh ini langsung disiapkan, itu jarang. Jarang ya Cuman sekolah. baru saya rasa di sini doang. Ketika siswanya butuh ini untuk butuh ini langsung dibeliin hari. Jadi ibaratnya produk kita butuh hari ini, besok udah ada. Udah ada. Iya. Udah Jadi siap. saya salut, udah siap. Cepat gitu, jadi untuk kemajuan kita sendiri dan untuk kemajuan siswa di kedepannya nanti, mereka sangat-sangat menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan kami. Itu yang saya salut. Keren ya. Iya. Jadi tambahan kalau untuk peralatan atau untuk praktek yang ada di SMK Nur ini udah Sangat lengkap. sangat lengkap ya, sudah sesuai dengan dunia Iya, kerja iya, atau udah dunia benar-benar perusahaan. ada. Iya. Jadi kalau seandainya udah lulus pun mau nyari pekerjaan dengan di bidang pemasaran Iya, atau pemasaran, digital itu udah nggak kaget iya. ya. Oh, produk mesin ini saya udah pernah gunakan di sekolah. Oh, saya tahu caranya ini. Oh, begini. Jadi ibarat tidak ketinggalan. Jadi kemampuan praktiknya pun dapat. Dari ketika langsung dites dari perusahaan, ibaratnya ya mereka lebih lancar ya, mereka yang akan dipilih kan dibandingkan mereka yang baru Betul, belajar iya. saat itu juga. Jadi kalau prinsip perusahaan itu adalah memilih calon karyawan yang memang sudah pasti siap. udah siap. Iya. Nah ini kalau di SMK Nur itu diajarkan semua, jadi persiapkan untuk Jadi benar-benar udah siapkan untuk siap bekerja. Siap Ketika bekerja. udah benar-benar siap. keren luar biasa. Jadi nggak sayang nggak rugi ya rugi. kalau masuk ke ini, gimana Ki? Rugi nggak sih atau menyesal nggak sih kalau untuk masuk ke SMK Nur itu? Justru saya bangga ketika awalnya itu saya mendaftar ke sekolah negeri, sempat kecewa karena tidak dapat. Ya. Terus abang saya bilang, Ki masuk sekolahan dulu sini aja, sekolahnya bagus, standarnya juga hampir sama kayak negeri, peraturannya juga. Saya masuk, oke, saya coba dulu sesi. Ternyata makin sini, wah peluang maju, peluang untuk sukses di sini tuh benar-benar sangat besar. Bahkan hari Minggu pun ketika saya mengerjakan tugas, guru siap menemani saya mengajari saya di sekolah ini. Hari Minggu Bahkan libur itu iya, dulu harusnya ya. tapi
ketika Bu saya mau mengerjakan ini, Pak saya mau mengerjakan ini, mereka siap juga hadir ke sekolahan. Jadi saya bilang negeri pun nggak ketemu mungkin. Iya, mungkin hari Minggu ya udah waktunya libur, tapi di sini Minggu hari libur pun hari istirahat mereka tetap siap melayani kita, mengajari kita. Itu yang saya benar-benar saya salut. Jadi ternyata ini jalan Allah. Ternyata jalan saya untuk sukses ada di sini. Ada di sini, insya Allah ya. Ya. Tujuan-tujuan saya yang saya udah impikan dari dulu ternyata ada di sini semua. Di sini ada SMK An-Nur ya. Jadi dari situ, ternyata ini jalan saya. Semenjak itu saya tidak pernah menyesal apapun yang tidak saya dapat. Berarti ada jalan yang lebih baik yang saya dapat. Okay. Seperti itu. Jadi pernah bercita-cita untuk masuk ke negeri. Ya. Nah, tidak diterima. Terus diarahkan ke SMK An-Nur. Di awalnya sih agak gimana ya? Iya, bagaimana kok ya gitu ya. Ternyata pas lagi gini, wah kualitasnya benar-benar bagus di sini. Saya merasa beruntung, apalagi kepala sekolahnya kita itu terpandang juga, guru-gurunya juga terlatih semua, benar-benar tahu dan paham apa yang mereka ajarkan itu. Di situ saya salut, benar-benar salut saya. Keren ya. Jadi dari awalnya tuh ya mau bagaimana lagi terserah dah gitu ya. Ternyata jalannya Allah tuh beda dengan apa yang kita pikirkan ya. Ternyata ditunjukkan ke sini. Ternyata di sini banyak ilmu yang didapat dan juga kayak dengan ikut di dalam kegiatan OSIS juga ya. Kegiatan OSIS juga, makanya membantu saya untuk cara berbicara karena kan ketika kita mau menjual produk kita juga harus tahu bagaimana cara menjual produk ini, berbicara di depan klien. Makanya itu saya sangat beruntung menerima kesempatan yang ada ketika mengikuti OSIS. Hingga saat ini saya sampai bisa duduk di sini itu karena emang bantuan teman-teman saya juga, guru-guru semuanya. Iya. Makanya saya bisa duduk bersama Bapak di sini. Oke. Jadi itulah sekilas ya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMK An-Nur, materi-materi ajar yang disiapkan dan juga tenaga-tenaga pengajarnya juga yang luar biasa. Ya, memang tujuannya adalah bukan hanya meluluskan tetapi mensupport siswa untuk kerja ataupun mau mencapai cita-citanya. Ada yang citanya mungkin menjadi seorang pengusaha, pembisnis, dan juga programmer ya. Jadi di rekayasa perangkat lunak. Nah, kemarin juga teman saya anak rekayasa perangkat lunak, mereka membuat aplikasi sendiri di mana untuk membantu siswa tertuang dari absen. Mereka absen kita ternyata masih kertas. Mereka punya inisiatif, ternyata mereka bikin aplikasi. Awalnya mereka bikin aplikasi itu kalau saya dengar awalnya buat absen saja. Ternyata mereka kembangin lagi. Situ juga ada aplikasi membantu anak pemasaran untuk memasarkan produknya. Jadi pemasaran atau BDP ini punya produk, tinggal taruh di aplikasi itu. Ya, mereka jadi sistemnya satu aplikasi ini mencakup kayak pemasaran online, terus juga LMS atau learning itu menyangkut juga karena ada sesi bisa langsung tanya guru lewat aplikasi itu, guru-guru kita, dan juga absensi itu sangat-sangat membantu menurut saya. Itu kalau di rekayasa perangkat lunak ya? Iya, itu sangat salut saya untuk kepada teman-teman saya juga. Ternyata nggak semua saya saja yang berkembang di sini, teman-teman saya. Jadi tidak hanya guru pemasaran, guru rekayasa perangkat lunak juga benar-benar membantu siswanya untuk maju di sini. Saya salut. Saya pernah dengar juga nih. Iya. Ini apakah menyesal di BDP atau memang kenapa nih? Kok ada kedengarannya itu saya mau pengen belajar web gitu. Nah itu bagaimana itu? Karena emang tujuan saya ke sekolahan ini kan ada jurusan yang itu pertama bisnis dari pemasaran dan rekayasa perangkat lunak. Yang saya utamakan itu bisnis dari pemasaran. Nah, ketika saya sudah mendapatkan bisnisnya, saya ingin bertukar pikiran dengan teman saya yang berbeda jurusan. Ajarin gua ibaratnya itu cara bikin website tuh. Jadi ketika saya punya produk sendiri, saya ingin membuat website saya sendiri. Nah, nanti saya akan ajarin mereka juga marketing atau cara penjualan. Jadi kita di sini tidak hanya mendapatkan
ilmu pemasaran saja, tapi juga ilmu web juga dapat. Jadi satu sekolahan kita bisa dapat kedua jurusannya. Ini benar-benar sangat jarang. Oh, ceritanya bukan menyesali BDP, bukan Iya, ya? karena emang tujuan saya itu yang masuk BDP ingin mengambil marketing dan juga bisa mengambil ilmu dari rekayasa perangkat lunak. Jadi keduanya saya dapat. Itu benar-benar sangat untung saya di sini. Tapi pada saat ada keinginan untuk mempelajari IT itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh gurunya sih sebenarnya? Diperbolehkan, justru mereka juga memberi ajaran bahwa yang harus kamu siapin ini aja yang kamu pelajari. Mereka juga memberikan video ajaran yang gimana mereka berikan ke anak rekayasa perangkat lunak, juga dikirim ke saya. Jadi saya bisa dari paling awal dasar pembelajaran tuh saya bisa ini. Ketika saya juga bisa bertanya. Jadi kalau untuk boleh dibilang itu adalah untuk posisinya atau keberadaannya sama ya posisinya ya, nggak membeda-bedakan. Bedakan mana BDP, mana pemasaran, mana rekayasa perangkat lunak, mana pemasaran. Nggak ada sama gitu Iya, ya. sama, kita benar-benar diajarin. Makanya itu tujuan saya itu ingin dapat dua-duanya. Makanya saya bisa masuk sini. Serakah ya. Iya benar ya. Jadi boleh jadi dari BDP atau bisnis daring pemasaran untuk mendalamin IT-nya diperbolehkan, dan juga dari seorang dapat 3 tahun dapat 2 keahlian ya. Keahlian itu kan yang jarang di sekolah lain. Jarang ya. Iya. Kadang udah ambil jurusannya udah aja ditekunin itu mereka. Sebenarnya banyak yang lain itu juga bisa ibaratnya mengupgrade atau mensupport jurusan yang kita dalami sekarang. Kan bisnis dan pemasaran daring, nah berarti kan ada sangkutannya juga dengan rekayasa perangkat lunak. Di situ kita bisa kembangkan juga kayak jatuhnya yang mereka aplikasi yang mereka bikin itu kan kerjasama antara bisnis daring pemasaran dan juga rekayasa perangkat lunak, karena di situ dua-duanya masuk. Nah itu yang maka saya salut dari teman-teman saya juga. Oke, jadi ini kita sudah ngobrol santai. Sini ngobrol santai ya Ki ya. Jadi kita ngobrol santai seputaran, karena kenapa nih saya panggil, saya undang nih Rizky ini, karena saya tertarik nih dari kemarin tuh pengen tahu sih sebenarnya gitu, dan ternyata hari ini saya bisa menghadirkan Rizky ke sini nih, ke ruangan ini. Adalah salah satu ruangan fasilitas fasilitas yang bukan hanya fasilitas buat dikasih ke guru atau ke bagian-bagian staff, enggak ya, tapi siswa juga diperbolehkan untuk menggunakan ruangan ini. Ini adalah bentuk dari salah satu studio yang ada di SMK Anur, dan juga ini adalah bentuk dari podcastnya. Di sini nanti bisa ngambil foto-foto juga atau membuat sebuah video. Nah ya selesai. Pokoknya mereka yang bisa mengembangkan akan benar-benar akan maju dan berkembang di sini. Iya. Berkembang apa aja, boleh-boleh aja ya, sampai saya lihat lagi masang kabel ya, nggak nyambung ya. Di situ banyak ilmu yang saya dapat. Iya. Ya kalau mungkin kita biasanya tuh hanya menggunakannya saja. Ternyata caranya gini juga, ketika mungkin ada permasalahan atau problem dalam ininya perangkat kerasnya, kita tahu ini ternyata yang kemarin saya pasang, ini kemarin kayaknya salah nih, ternyata ini harus diperbaiki. Jadi tidak hanya cara menggunakannya saja, tapi cara memasangnya juga kita tahu. Oke. Iya, saya lihat ada masang telepon, kabel telepon, CCTV. Aduh, luar biasa ya. Itu kan perangkat penggunaan hardware, jadi juga. Jadi dibebaskan ya semuanya, intinya mau belajar. Pembicaraan singkat kita dengan Rizky ya sekarang tuh sudah berada di tingkat 11 di bisnis daring dan pemasaran, tetapi kita bisa lihat bahwa secara perangkat yang ada di sini sangat memfasilitasi perangkat ya, dan juga di IT juga di sini juga difasilitasi baik materinya, video-videonya dikasih juga. Sarana-sarananya baik laptop atau PC-nya dan internetnya juga sangat sudah sangat lengkap.